Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita cukup prihatin dengan kondisi saat ini, bagaimana wabah corona sudah mulai cukup memprihatinkan ya, khususnya di Jakarta. Jadi di video kali ini gue agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya. Gue lebih di dalam ruangan. Jadi apa yang bisa gue tampilkan ya coba gue tampilkan. Untuk kali ini mungkin gue akan bicara tentang dunia penilaian di Indonesia. Gue sih nggak tahu kalau di luar negeri seperti apa, karena memang kebetulan gue kan belum pernah keluar negeri ya. Gue sih bukan penilai, tapi gue bekerja di perusahaan penilaian, perusahaan jasa penilai. Jadi gue lebih tepatnya mungkin disebut sebagai penguping penilai kali ya. Ya namanya juga penguping kan ya. Nilai nggak bisa, komentar doang. Nah, tapi emang kodratnya seperti itu. Jadi ya sudah, setahu gue aja. Maksudnya gue sih nggak ngerti-ngerti amat, tapi gue akan coba bahas luarnya aja. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat. Ya sambil belajar lah. Gue sendiri juga butuh buat belajar kan. Oke, langsung aja, tidak perlu panjang lebar kali tinggi, nanti malah jadi kelamaan. Gue mau bicara tentang apa sih yang disebut penilai atau appraisal. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin gue akan bicara sedikit tentang serba-serbi penilaian di Indonesia. Yang pertama gue akan bicara tentang pengetahuan penilaian, gue akan bicara tentang kebutuhan masyarakat terhadap jasa penilai yang semakin hari semakin meningkat, yang tentunya ini sebagai PR buat MAPI harus bisa menyiapkan tenaga-tenaga penilai yang lebih banyak lagi kali ya, karena kalau dilihat tenaga penilai di Indonesia ini kan belum cukup. Tapi gue perlu sampaikan juga bahwa penilaian atau appraisal di Indonesia ini masih banyak banget masyarakat yang nggak tahu, masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya mungkin karena penilaian ini relatif baru ya di Indonesia. Bahkan di lingkungan penilai sendiri ini masih ada keraguan-raguan. Siapa sih sebenarnya yang pantas disebut penilai? Terus bagaimana mereka harus bersikap? Jadi kadang itu juga masih mereka sendiri masih ragu-ragu, gue ini penilai bukan sih gitu kan. Terus pantas nggak sih gue disebut sebagai penilai? Padahal usaha jasa penilai ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Bahkan pernah eksis di puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 70-an mungkin jasa penilaian sudah cukup eksis, karena pada saat itu jasa penilaian ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan investasi. Makanya pada saat itu sempat muncul peraturan dari Menteri Perdagangan kalau nggak salah ya, nomornya sih saya lupa, 161 tahun 77 lah. Pokoknya itu mengatur tentang jasa penilaian di Indonesia pada saat itu. Jadi apa penilaian itu? Penilaian itu adalah sebuah opini atau estimasi nilai yang dilakukan pada waktu tertentu atau waktu yang ditentukan. Kita sih biasanya punya cut off date gitu ya, dengan berdasarkan kepada hasil analisis data pasar yang relevan. Jadi penilaian adalah suatu pekerjaan yang memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomis dari suatu objek penilaian pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang nanti akan kita jelaskan lebih dalam kali ya. Nggak dalam-dalam banget sih, yang akan kita jelaskan lebih banyak atau sedikit lebih banyak. Jadi penilaian ini sebenarnya sangat tergantung dengan data pasar, objektivitas si penilai sendiri. Cuman terkadang memang penilai sendiri sulit untuk memisahkan atau untuk mengesampingkan subjektivitasnya dia.
Oleh karena itu penilai itu harus mengetahui tugas utamanya dia itu apa. Bahwa tugas utamanya dia adalah mempertimbangkan seluruh fakta yang ada yang sifatnya umum, bukan dari dirinya sendiri. Artinya bukan subjektif gitu. Mempertimbangkan seluruh fakta yang ada yang bersifat umum atau impersonal. Itu yang harus disadari oleh penilai. Karena kalau tidak, penilai akan terjebak ke dalam pandangan subjektifnya dia. Ya manusiawi, artinya pasti akan ada gitu kan. Subjektivitas itu pasti ada. Tapi dia harus bersikap profesional bahwa memang dia harus mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada, yang dia temukan di lapangan dan sebagainya. Jadi prinsipnya begini, penilaian adalah suatu proses indikasi dengan metode-metode tertentu, dengan pengetahuan-pengetahuan tertentu terhadap suatu objek untuk tujuan-tujuan tertentu. Bulat ya bahasanya ya, bahasa simpelnya gimana ya? Proses indikasi yang menggunakan metode-metode untuk tujuan-tujuan tertentu. Proses indikasi yang menggunakan pengetahuan dan metode-metode tertentu untuk suatu objek dengan tujuan tertentu. Ya bahasanya pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya simpelnya menilai menggunakan metode, menggunakan ilmu pengetahuannya dia terhadap satu objek ini untuk tujuannya ini. Karena tujuan penilai itu nggak satu, tujuan penilai itu banyak, bermacam-macam. Nah nanti mungkin akan kita jelaskan di video berikutnya. Tapi gue akan mundur sedikit dulu sebelum kita jauh membahas tentang penilaian. Gue akan bicara tentang sebuah institusi yang salah satu tugasnya adalah menjadi regulator dari profesi keuangan, yang salah satunya adalah penilai. Institusi itu kita biasa sebut sebagai P2PK, Pusat Pembina Profesi Keuangan, karena penilaian ini masuk di dalam kategori profesi keuangan. Nah, secara umum P2PK ini bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, melakukan pembuatan rumusan terhadap profesi jasa keuangan, yang salah satunya adalah penilaian. Dalam melaksanakan tugasnya sendiri, P2PK ini bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Karena kalau kita lihat dari struktur organisasinya, di sini Menteri Keuangan, di sini ada Sekretaris Jenderal, di sini ada P2PK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Nah, terus hubungannya P2PK sama penilaian itu apa? Gitu. Karena P2PK ini bertugas untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap penilai publik. Nah, ada satu istilah lagi nih, penilai publik nih. Nanti akan kita bahas penilai publik itu yang kayak gimana sih? Sama nggak sih penilai publik dengan penilai? Kurang lebih itu aja kali ya untuk kali ini. Kita sudah, nanti kalau kebanyakan malah pusing. Saya rasa sih cukup sebagai dasar pengenalan tentang appraisal, tentang penilaian. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas lebih jauh tentang penilai atau tentang penilaian. Dasar hukumnya penilaian itu apa? Ruang lingkup pekerjaan penilaian itu apa aja? Terus siapa aja sih yang menggunakan jasa penilaian? Untuk saat ini sih lebih kepada pengenalan tentang dunia penilaian dulu. Itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat supportnya, dukungannya. Gue nggak akan minta subscribe, like, komen, enggak. Gue cuma minta support aja. Nah, salah satu supportnya dengan cara subscribe itu tadi, like, komen, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sukses terus buat Penilai Indonesia. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Salam penilai, salam sukses. Maju terus Penilai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.